Terima kasih Anda masih bersama kami, Ara Angin TVRI masih bersama dengan Prof. Hikmanto Yuwana, pakar hubungan internasional sekaligus geopolitik Universitas Indonesia. Lalu ada Mas M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef yang sudah bergabung bersama kami. Nanti juga ada Bang Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang akan tersambung via daring. Tapi yang akan saya tanyakan, mungkin akan merespon terlebih dahulu apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Dubes tadi, Prof. Apa yang kemudian Anda baca dari sisi pemerintahan interim Venezuela yang di bawah Delcy sekarang, apakah kemudian tadi dikatakan kompak sebetulnya secara internal, tapi yang diharapkan Maduro kembali lalu menegaskan agar sumber daya alam minyak artinya Venezuela ini bukan milik negara lain. Apa yang kemudian Anda analisa? Jadi pertama memang apa yang disampaikan oleh Pak Dubes mungkin ada benarnya ya. Tapi kalau saya lihat di kabar-kabar itu pada awal-awal setelah Maduro diangkut oleh pihak Amerika Serikat. Nah tapi setelah kemudian disumpah itu ada perbedaan pandangan. Pandangannya adalah intinya kami bisa bekerja sama dengan Amerika Serikat, kami ini dan lain sebagainya. Dan kalau dari apa yang disampaikan oleh Menlu Rubio Amerika Serikat pada waktu mendampingi Donald Trump, Menlu sudah mengatakan bahwa wakil presiden bisa bekerja sama kita, bisa gini-gini dan sebagainya. Bahkan Presiden Trump sudah mengatakan bahwa kita akan mendapat sampai dengan 50 juta barrel ya, 50 juta barrel minyak dari Venezuela. Ya, artinya apa? Artinya ini berubah. Yang tadinya Maduro menentang Amerika Serikat, Maduro mau lebih dekat dengan Cina, bahkan dia membanggakan telepon Huawei gitu ya, yang dari Cina itu yang tidak mungkin terdeteksi oleh Amerika Serikat begitu. Dan kemudian juga Rusia dan Iran itu sekarang udah mulai berubah. Kalau menurut saya tidak mungkin tidak ada tekanan dari Amerika Serikat, walaupun tadi Bapak Dubes mengatakan mungkin tidak ada telepon dan lain sebagainya yang disampaikan oleh pelaksana tugas presiden ya. Ada tekanan sedikit melunak akhirnya? Ya akhirnya ya melunak, ini kelihatan. Tapi memang untuk kesatuan dari Venezuela, wakil presiden itu harus menyampaikan bahwa nggak ada tekanan dan lain sebagainya, walaupun mungkin dalam kebijakan ke depan nanti itu sangat pro terhadap Amerika Serikat. Karena sekarang ini memang sebagian rakyat di Venezuela, bahkan diasporanya itu menyambut apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Mereka nggak pedulikanlah hukum internasional. Yang penting kami sekarang sudah terbebas dari diktator, gitu kan. Nah tapi mereka ini kadang bersatu dalam konteks bahwa kami nggak mau diinvasi oleh Amerika Serikat. Tapi kan Amerika Serikat sekarang memperlakukan Venezuela ini seolah-olah negara bagian dari Amerika Serikat. Dan sekarang juga kalau saya lihat ya ada Bart Simpson itu yang mengatakan bahwa sekarang Venezuela sudah bagian dari negara bagian Amerika Serikat gitu ya. Secara ya ini kan kartun aja ya. Tapi mungkin ada benarnya hal yang seperti itu. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi diskusi bersama dengan Prof. dan juga Mas Rizal. Ada Bang Dev yang sudah tersambung bersama kami. Bang Dev, selamat malam. Bang Dev, bisa mendengar suara kami ya? Selamat malam, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang Dev. Selamat tahun baru sekali lagi. Ya, suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar dengan jelas. Bang Dev, bagaimana kemudian dari Komisi 1 sendiri menilai arah kebijakan luar negeri dari Donald Trump yang begitu agresif kalau dibilang aksi kobonya Donald Trump terhadap Venezuela, invasi Amerika Serikat terhadap Venezuela ini. Bagaimana Komisi 1 melihat ini? Ya, pertama saya ucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa dan juga pada para narasumber yang ada di studio. Mohon maaf saya tidak bisa hadir secara langsung. Akan tapi dengan kemajuan teknologi hari ini itu bukan lagi menjadi sebuah hambatan. Ini apa yang terjadi di Venezuela sangat amat mengejutkan banyak pihak, walaupun tidak mengagetkan. Mengejutkan tapi tidak mengagetkan. Kenapa? Karena sikap dan gayanya Maduro yang berulang kali secara terbuka menantang kepada Presiden Trump dan juga Presiden Trump yang sudah berkali-kali memperingatkan dan menyampaikan bahwa dia akan mengambil sebuah tindakan yang cukup keras kepada Maduro, sehingga kita tidak kaget loh, ini memang sudah lama direncanakan. Ditambah juga dengan situasi ekonomi dan juga kondisi turbulence politik domestically di Caracas,
ini semua memang sudah terbukti, sudah ada tanda-tanda bahwa hal ini amat memungkinkan terjadi. Dan juga kita melihat sejarahnya, ini bukan kali pertama Amerika ini menginvade negara asing untuk menciduk kepala negaranya. Ya, kira-kira sekitar 30 tahun yang silam Amerika sudah lakukan ini di Panama dengan mereka berhasil menciduk Manuel Noriega. Belum lagi operasi militer terhadap Saddam Hussein ataupun juga ofensif serangan terhadap Presiden Libya pada saat itu Gaddafi. Lalu belum lagi kita bicara intervensi politik Amerika Serikat kepada banyak negara di seluruh dunia. Jadi ini bukan hal yang kali pertama. Nah, tapi kita bicara hari ini tentang apa bedanya Amerika dengan Rusia yang menyerang Ukraine. Okay. Nah, kalau Amerika memang hanya menciduk kepala negaranya, tapi kalau Rusia membebaskan Ukraine dari sebagian wilayah di Ukraine, dari menurut mereka itu adalah genosida yang dilakukan oleh Ukraine terhadap penduduk yang berketurunan Rusia. Ya, semua hal ini memiliki argumen masing-masing. Nah, tapi yang penting ini sekarang bagaimana posisi Indonesia di dalam kemelut ini. Ya, karena mengingat kita pun juga masih ada interest di Venezuela, Pertamina masih memiliki kontrak untuk drilling sejumlah ladang minyak ya. Dan ini ya apa hal yang terjadi yang sudah terjadi, sekarang bagaimana kita mendapatkan lesson learn-nya dan juga bagaimana kita melihat opportunity yang timbul akan hal ini. Okay. Presiden Trump sudah menyampaikan bahwa akan mendorong untuk melakukan investasi yang besar untuk pengembangan sumber-sumber minyak Venezuela. Kalau ini benar terjadi, ya kita sudah ada di sana. Kita tinggal meningkatkan investasi kita meningkatkan jumlah drilling kita, meningkatkan produktivitas kita, sehingga bisa berdampak kepada produksi minyak kita per hari. Okay. Saat ini kan Kementerian SDM di bawah Kementerian Pak Bahlil sudah berhasil sampai 605.000, sudah meningkatkan liftingnya. Nah, ini salah satu yang bisa kita kerjakan untuk kita menaikkan posisi tawar kita dan juga menyesuaikan dengan situasi global per saat ini. Gitu. Oke, itu yang kemudian Bang Dev tangkap, tapi nanti saya akan follow up lagi dengan pertanyaan selanjutnya Bang Dev, tapi saya akan ke Mas Rizal. Mas Rizal, kalau berbicara terkait dengan tadi apa yang kemudian sudah diungkapkan oleh Prof. Fik, lalu Pak Dubes dan juga Bang Dev begitu. Nah, imbasnya ini nih untuk harga minyak secara global, khususnya sebagai Indonesia sebagai negara pengimpor minyak seperti apa kemudian kalau kita lihat sekarang mungkin masih belum terlalu terlihat begitu ya, karena kan kita juga masih mengimpor 600 sampai 700 ribu barrel minyak per hari begitu ya. Bagaimana kemudian Anda melihat ke depan? Iya, jadi kenapa harga minyak dunia sehingga sekarang belum naik? Nah, karena tentu masih disuplai oleh OPEC, negara-negara OPEC, sehingga ya masih stabil. Tapi kalau pelan-pelan namun pasti ketika nanti misalnya Venezuela rezimnya dikelola oleh rezim dari Amerika yang notabene kerjasama dengan pemerintah Venezuela, tentu akan berbeda marketnya. Logikanya kan supply naik mestinya harga turun. Tapi Trump luar biasa biasanya kan, strategi Trump melihat ini adalah peluang besar untuk menguasai sumber daya. Karena jadi kemungkinan akan naik nih. Bisa sangat mungkin. Okay. Ya, karena permintaan minyak di seluruh dunia kan cukup tinggi sekarang permintaannya. Meskipun harga sekarang kan masih di angka 60 US dollar per barrel ya. Bahkan asumsi makro kita itu kan antara 60 sampai 80 US dollar gitu per barrel. Kalau angka itu kemudian nanti naik di atas 80%, maka itu kan justru akan berpengaruh terhadap fiskal kita. Subsidi kita membengkak dong Mas. Pasti. Itu yang harus diantisipasi. Betul, jadi dampak kasus atau krisis Venezuela dan Amerika terhadap Indonesia memang tidak langsung terhadap perdagangan. Karena secara perdagangan antara Indonesia dan Venezuela secara bilateral itu relatif kalau dirasiokan dengan total perdagangan kita itu kan nggak sampai 1%, ya nggak sampai 0,02% sebenarnya ya. Jadi
di tahun 2004 ya datanya. Nah, meskipun ada peluang besar gitu ya dengan Venezuela untuk meningkat, ya untuk meningkat, tapi masih sangat kecil. Artinya kalau dari sisi indikator makroekonomi untuk ekspor impor relatif aman gitu ya. Tetapi yang tidak aman adalah terhadap ketidakpastian market global. Karena ini sebenarnya mempertebal ketidakpastian nih. Mempertebal ketidakpastian market global. Yang tentu akan berpengaruh terhadap ketidakpastian market bagi Indonesia kan gitu. Yang kedua terhadap harga minyak. Ya. Yang ketiga ketika ketidakpastian bahkan harga minyak cenderung nanti akan naik. Yang dikhawatirkan adalah inflasi impor. Itu yang juga harus diantisipasi oleh pemerintah gitu ya. Sektor lain yang berdampak juga? Oh, pasti industri manufaktur yang selama ini tergantung ke bahan baku impor. Nah itu yang harus diantisipasi. Apalagi yang langsung direct dengan masalah minyak. Cina akan berdampak Mas? Karena kan juga... Pasti. Selama ini kan di Venezuela China. Apalagi jenis minyaknya kan Meyer. Yang selama ini kan nggak bisa. Memang Venezuela bebas gitu ya untuk menjual minyak. Dengan Cina selama ini mereka melakukan transaksi perdagangan minyak. Hanya saja masih terbatas. Ya tentu selama ini suplainya dari Venezuela ketika nanti oleh Amerika kan akan berbeda. Ya, tentu dalam transaksinya kan gitu. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi Cina nanti. Nah, apalagi kita tahu Cina dengan Amerika ini kan sedang perang dagang sampai sekarang. Ya. Meskipun Amerika punya utang besar ke Cina, hampir 800 miliar US dollar gitu ya. Tapi ya dalam konteks politik perdagangan dan politik ekonomi luar negeri mereka, ya dua ini kan dua blok ekonomi yang berbeda gitu ya. Jadi Amerika tentu tidak ingin hegemoni China itu mempengaruhi hegemoninya Amerika. Yang tentu bagi Amerika untuk memperkuat pengaruh di global, terutama di market ya, maka dia harus meningkatkan tentu saja penguasaan sumber daya. Karena penguasaan sumber daya itu sangat strategis untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Mas Rizal, waktu kita singkat, apa yang kemudian harus disiapkan oleh pemerintah Indonesia selain juga subsidi meningkat ketika harga minyak naik tadi, apa yang kemudian harus dipersiapkan? Apakah ini juga berkaitan dengan program prioritas dari Presiden, swasembada energi salah satunya? Singkat saja, Mas. Ya, saya kira betul. Jadi swasembada pangan, kan memang di dunia ini kasus atau isu besar adalah pangan dan energi. Pangan tentu harus didorong terus swasembada, energi juga sama supaya ketergantungan kita ya terutama minyak terhadap impor itu bisa dikurangi. Saya kira peningkatan produktivitas sumur-sumur ya minyak yang ada di Indonesia terus harus ditingkatkan pada level katakanlah target 1 juta barel per hari katakanlah begitu. Dan ini tentu akan mengurangi biaya kita impor sehingga ketergantungan energi kita juga pelan-pelan kan mampu mandiri lah ke depan. Bahkan saya kira potensi cadangan minyak kita juga cukup banyak gitu ya. Hanya saja peningkatan teknologi ya kemudian juga hilirisasinya harus diimbangi oleh itu karena tidak bisa juga kita produksi tapi tidak diimbangi oleh produksi hilir ya, tier 1 tier 2 dari minyak itu juga menjadi problematik gitu. Baik, saya langsung ke Prof. Hik lagi. Prof. Hik berbicara terkait dengan intervensi antar negara antara Amerika Serikat ke Venezuela ini artinya rasa-rasanya PBB hanya menjadi penonton aja, Prof. Atau seperti apa? Kemudian ini kan sidang darurat, Dewan Keamanan sudah dilakukan atau kemudian harus ada resolusi khusus begitu atau bagaimana kemudian dengan Presiden Dewan HAM sebagai kita Indonesia sebagai Dewan, apakah juga berpengaruh begitu? Tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Jadi memang ada pernyataan dari Pak Menteri HAM ya bahwa dengan kita nantinya jadi Presiden HAM PBB, Dewan HAM PBB, maka Venezuela akan kita selesaikan. Nggak bisa juga seperti itu. Orang itu cuma seremonial aja, cuma ketok-ketok palu aja. Jadi sama sekali tidak. Dan kita lihat kemarin di Dewan Keamanan PBB juga tidak ada kan karena apa? Dua negara memang mengutuk Amerika Serikat, Cina dengan Rusia.
Lalu dua negara lagi, Inggris dengan Prancis, mereka menyetujui, bukan menyetujui, artinya dia tidak melihat bahwa ini pelanggaran internasional, tapi lebih, oh ini karena kebutuhan dari Amerika Serikat melakukan penegakan hukum. Yang penting juga ada rakyat dari Venezuela yang terlepas dari kediktatoran dari Maduro dan lain sebagainya itu. Kalau kita tidak mengutuk tapi tidak membenarkan, apakah itu kurang tegas, Prof? Kalau menurut saya itu kalau menurut saya itu dari sudah bebas tepat. aktifnya sudah tepat ya? Sudah tepat. Oke. Karena kita mengacu pada pasal 2 ayat 3 Piagam PBB yang mengatakan bahwa kalau ada sengketa antar negara, ya selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai kemudian mempengaruhi masalah perdamaian dan keamanan internasional. Dan dengan posisi Indonesia seperti sekarang, Bapak Presiden ini bisa menjadi mediator. Karena kalau misalnya kita sudah mengutuk, misalnya mengutuk Amerika Serikat kan karena tindakannya melanggar hukum internasional, ketika Bapak Presiden mau memediasi, ketemu sama Presiden Amerika Serikat, nanti dibilang, bukannya kamu udah ngutuk saya, ngapain kamu datang ke sini, kan itu. Nah jadi ini yang menurut saya posisinya bagus, tapi juga saya minta ya pemerintah termasuk juga DPR, Pak Dev, itu mencermati nih apa yang disampaikan oleh Trump. Karena Trump itu bilang Venezuela, oke, udah selesai nih. Nah sekarang kan masalah ada Kuba, ada mana lagi nih, Kolombia, Meksiko, lalu kemudian Greenland akan dicaplok juga katanya. Apa kamu memungkinkan Indonesia menjadi ancaman? Nah bukan Indonesia menjadi ancaman, tapi bagaimana kita Indonesia harus bersikap terhadap tindakan seperti ini. Bersikap? Iya, kita harus bersikap. Jangan sampai ya ini menjadi presiden. Memang di dalam press release yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri, tindakan ini diharapkan tidak menjadi presiden. Itu saya dukung itu. Nah, cuman lalu apa yang harus kita lakukan? Karena kalau misalnya membiarkan Trump kayak begini dan sekutu-sekutunya, apakah Jerman, Amerika, Inggris dan kemudian ada Prancis itu mendukung, wah ini bahaya kalau menurut saya. Ya kan, keseimbangan. Karena apa? Pasti Rusia tidak akan bisa terima, Cina tidak akan bisa terima, dan ini akan ada bentrok-bentrok. Dan saya selalu ingatkan ini, para pejabat kita, menteri-menteri, semua menteri harus berpikir, kalau ini terus-terusan kayak begini, bagaimana nih kita Indonesia? Apa yang kita harus antisipasi? Jadi harus berpikirnya ke depan. Gitu. Oke, saya langsung minta tanggapan dari Bang Dev. Bang Dev, harus bersikap, pemerintah harus bersikap menindaklanjuti terkait dengan invasi Amerika Serikat ke Venezuela. Apa yang kemudian harus ditekankan ini lagi? Ya, pemerintah kan sudah menyampaikan sikapnya per saat ini. Nah, kita terus mengamati perkembangan seperti apa. Karena kan kita sikap itu kan harus hati-hati, karena kalau hanya kita menyampaikan sikap secara terbuka akan tapi tidak ada follow up dengan kebijakan dan juga posisi, ya itu kan tidak memiliki nilai yang signifikan. Nah makanya itu kan pemerintah terus memonitor, melihat reaksi dunia seperti apa, dan juga terus mempelajari langkah-langkah kita ke depan bisa kita lakukan itu seperti apa saja. Apakah kita sampaikan di forum-forum bilateral dan multilateral, atau harus ada tindakan lanjut untuk kita menyikapi dari agresi yang kemarin. Oke. Saya minta tanggapan, berarti Prof harus hati-hati kata Bang Dev untuk bersikap? Ya memang di satu sisi kita harus hati-hati karena mungkin juga kalau misalnya pernyataan kita dianggap menyerang Trump, jangan-jangan kita jadi korban berikutnya kan gitu ya. Tetapi tentu yang kita inginkan adalah menyadarkan kepada semua pihak yang berkonflik bahwa konflik ini tidak seperti yang Amerika katakan, kita cuma 2 jam ambil menciduk selesai, ya kan? Kalaupun perang ada serangan-serangan itu sementara kita tidak menduduki. Karena apa? Ini dampaknya kepada dunia. Kan kita lihat nih sekarang reaksi dari dunia terbelah. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Nah, lalu kemudian ada juga tindakan-tindakan yang bisa memicu pada Perang Dunia Ketiga. Misalnya yang tadi saya ceritakan, kapal tanker Rusia berbendera Rusia. Rusia sudah melakukan perlindungan kan. Ini kan membahayakan. Belum lagi Cina yang mungkin dia akan bantu Kuba, Kolombia ya dengan senjata-senjata untuk kemudian melakukan serangan ke Amerika. Nah, artinya apa? Kita perlu menyadarkan kepada tokoh-tokoh ini, pemerintahan dari berbagai negara yang berkonflik, bahwa tindakan kalau ini diteruskan ini akan membahayakan dunia. Dan yang paling pertama kali terkena itu adalah negara-negara
seperti kita Indonesia berkembang. Itu yang paling kena. Apalagi kalau misalnya negara yang punya ketergantungan terhadap impor yang sangat tinggi. Belum lagi masalah dolar mungkin yang naik, harga minyak yang naik, pelambatan perekonomian dunia mungkin yang akan berdampak pada pelambatan perekonomian nasional. Ini kan semua akan berdampak. Jadi di sini saya berharap Bapak Presiden dibantu oleh Kementerian Luar Negeri bisa mengambil langkah yang konkret ya untuk bisa meredakan ini semua. Karena dalam konstitusi kita kan disebut bahwa kita harus turut dalam ketertiban dunia. Ini kan sekarang sedang dalam keadaan tidak tertib, gitu ya. Dan saya berharap juga para netizen sosial media juga mendorong rakyat Amerika Serikat ya bahwa tindakan yang dilakukan oleh Trump ini nggak benar. Dan harapan kita adalah proses ketatanegaraan di dalam negeri sana yang akan menurunkan Trump. Yang saya lihat berita bahwa Trump itu sangat khawatir kalau sampai nanti sebentar lagi ada pemilu untuk anggota dewan gitu ya, anggota Kongres yang akan dimenangi oleh Demokrat. Dan kalau itu dimenangi secara mayoritas, bukannya tidak mungkin Trump ini akan di-impeach. Nah ini yang menjadi kekhawatiran dia. Artinya apa? Skenario yang sudah mungkin dia pikirkan bahwa saya akan menaklukkan ini dan lain sebagainya, regime change di sana sini, itu akan gagal semua. Power dari media sosial diharapkan salah satunya Prof. Hikmahanto dan juga negara-negara berkembang juga harus mengantisipasi itu semua, begitu ya? Betul. Baik, Bang Dev, singkat saja begitu, itu yang diharapkan oleh Prof. Hikmahanto sebelum nanti ke Mas Rizal. Artinya seharusnya Presiden Prabowo bertindak, siapa mungkin ataukah mungkin menjadi mediator begitu, itu yang kemudian ditawarkan oleh Prof. Hikmahanto tadi. Bagaimana komentarnya singkat saja Bang Dev? Ya, begini, Presiden Maduro telah diciduk, sudah ditahan, sudah diproses hukum di Amerika Serikat akan tuduhan-tuduhan narkoterorisme. Nah, jadi sudah selesai. Ya. Sekarang sudah ada pemimpin baru dan Presiden Trump sudah menyampaikan bahwa akan bekerja sama dengan pemerintahan baru dan sudah menjalin komunikasi untuk segera maju ke depan. Ya, tentu kita bisa bersuara ini itu, bisa menyampaikan macam-macam. Tahan, tapi kita mau terus melihat ke belakang atau kita mau ke depan. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa dengan adanya rezim baru, pemerintahan baru yang bisa bekerja sama secara publik dan mungkin ke depan sanction-sanctionnya juga akan dicabut, penjualannya juga makin lebih meningkat. Nah ini justru menjadi kesempatan buat kita yang tadi disampaikan juga kan tentang meningkatkan kedaulatan kita di baik di sektor pangan, di sektor energi, terus juga dengan berputarnya perekonomian di Venezuela sehingga daya belinya pun meningkat, sehingga kita bisa juga membuka kesempatan-kesempatan dagang kita untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ya, hal itulah yang bisa kita lihat untuk ke depan. Ya, saya langsung ke Mas Rizal. Mas Rizal, singkat saja, apa yang kemudian harus kita siapkan selain tadi sudah diungkapkan, termasuk juga negara-negara yang berkembang, yang berpotensi tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Hikmahanto, ini tidak bisa dibiarkan lagi. Apa yang kemudian sewenang-wenangnya dari Donald Trump ini? Ya, yang pasti Indonesia kan punya komunitas, ya, punya grup, punya kelompok begitu ya. Tentu harus memperkuat ya. Kalau dalam konteks ekonomi kan memperkuat kerjasama bilateral, multilateral antar misalnya Asia Tenggara begitu ya. Tentu kan itu menjadi market ya. Termasuk juga jangan lupa kita jangan selalu ekspor oriented, tapi ingat kita itu domestic market juga cukup kuat. Pertama itu. Yang kedua, pemerintah harus mengantisipasi apabila, meskipun sekarang masih dampaknya kecil ya terhadap harga minyak global yang kemudian ke harga minyak, tapi ini masih menjadi risk ya, akan mempengaruhi terhadap volatilitas harga minyak di dalam negeri. Nah, maka pemerintah harus betul-betul fokus ya pada dinamika kinerja ekonomi ya, terutama indikator-indikator ekonomi makro yang langsung direct dipengaruhi oleh eksternal faktor. Yang kedua, melakukan diversifikasi energi. Ya, kita punya potensi energi, itu juga perlu dimanfaatkan, perlu ditingkatkan produktivitasnya, bahkan kita perlu terus dorong hilirisasi supaya kita juga tidak ketergantungan, ya, terutama minyak fosil gitu ya. Yang ketiga,
yang paling penting lagi adalah bagaimana menekan ya inflasi impor ini ya. Karena kalau kemudian supply chain-nya berubah, terutama karena minyak ini energinya ekonomi global, maka ini juga akan berpengaruh terhadap struktur atau kinerja struktur ekonomi kita. Ini yang harus pemerintah fokus ke situ, terutama mengantisipasi harga minyak naik yang kemudian di atas ambang asumsi makroekonomi di dalam APBN. Inilah yang kemudian pemerintah harus betul-betul antisipasi ya, sehingga ada fleksibilitas fiskal yang kemudian itu harus menjaga indikator makroekonomi domestik agar pertumbuhan tetap sesuai dengan diharapkan. Banyak hal yang kemudian harus diantisipasi, harus diwaspadai. Banyak kemungkinan yang kita tidak bisa prediksi begitu. Kita harapkan semoga konfliknya tidak berkepanjangan tapi pemerintah Indonesia tetap harus waspada dan juga antisipatif tadi. Terima kasih Prof. sudah bergabung bersama kami. Mas Rizal terima kasih. Bang Dev terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bang Dev. Baik. Sukses selalu. Sukses selalu. Demikianlah dialog Karangin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.